Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang pengawasan, penyidikan, dan penyelidikan. Sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan nama saya Dimas Yuda Triadi dan rekan saya. Nama saya Gevira Putri. Nama saya Karisa Putri. Kita akan lanjut ke materinya. Mencatat kinerja pengawasan yang kuat sepanjang tahun 2025 hingga Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Masuknya barang terlarang dan pembatasan melalui Bali, petugas Bea Cukai meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan barang bawaan setiap penumpang. Pertama, pengawasan. Ini ibaratnya mata dan telinga Bea Cukai. Secara sederhana, pengawasan adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua aturan dan hukum dipatuhi. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC bertugas mengawasi barang-barang yang masuk dan keluar dari Indonesia. Tugasnya apa saja? Pertama, memastikan barangnya legal bukan barang terlarang atau hasil curian. Kedua, memastikan barangnya aman tidak membahayakan masyarakat atau lingkungan. Ketiga, memastikan pajak dan pungutannya bayar agar kontribusinya untuk negara tidak bocor. Selanjutnya ada pemeriksaan, penyidikan, dan penyelidikan. Nah, setelah pengawasan, kita masuk ke bagian pemeriksaan. Apa itu pemeriksaan? Pemeriksaan kepabeanan cukai adalah proses yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk mengecek apakah barang yang masuk atau keluar Indonesia sudah sesuai aturan atau belum. Intinya, data yang dilaporkan harus sama dengan kondisi barang yang sebenarnya. Terus, kenapa pemeriksaan itu penting? Yaitu, yang pertama, untuk mencegah masuknya barang ilegal seperti narkotika, senjata, atau barang berbahaya. Dan yang kedua, itu untuk memastikan pajak dan bea masuk dibayar dengan benar. Dan yang ketiga, untuk tetap memperlancar arus perdagangan yang legal dan patuh dan aman. Pada tahap awal, yaitu pemeriksaan dokumen, biasanya petugas akan mengecek dokumen seperti PIB, invoice, packing list, dan bill of lading. Di tahap ini, yang dilihat adalah apakah datanya lengkap, dan yang kedua, apakah nilainya masuk akal, serta apakah jenis dan jumlah barangnya sesuai. Kalau dokumennya sudah benar dan tidak mencurigakan, barang bisa langsung keluar. Tapi kalau ada kejanggalan, pemeriksaan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dan selanjutnya, ada pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan fisik barang itu adalah pengecekan langsung terhadap barangnya. Pemeriksaan fisik ini tidak selalu sama, tergantung tingkat risikonya. Yang pertama, pemeriksaan fisik ringan. Biasanya hanya melihat kemasan luar, segel kontainer, dan tanda pengenal barang, jika tidak langsung dibongkar semuanya. Dan yang kedua, ada pemeriksaan fisik sedang. Di tahap ini, sebagian kemasan dibuka untuk memastikan jenis, jumlah, dan spesifikasi barang sesuai dengan dokumennya. Yang ketiga, ada pemeriksaan fisik barang. Ini yang paling ketat. Semua kemasan bisa dibuka, bahkan bisa diambil sampel untuk uji laboratoriumnya. Biasanya dilakukan jika barang berisiko tinggi dan juga diduga melanggar aturan. Dan selanjutnya, ada pemeriksaan sarana pengangkutan, yaitu selain harganya, alat pengangkutnya juga bisa diperiksa, misalnya kapal, pesawat, atau truk. Itu tujuannya untuk memastikan tidak ada ruang tersembunyi atau modifikasi yang digunakan untuk penyelundupan barang. Sistem jalur berbasis risiko. Supaya pemeriksaan tidak menghambat perdagangan, Bea Cukai menggunakan sistem jalur berbasis risiko. Yang pertama yaitu jalur hijau. Jalur hijau untuk barang risiko rendah, biasanya hanya pemeriksaan dokumen. Yang kedua, jalur kuning. Jalur kuning yaitu risiko menengah. Dokumen diperiksa lebih ketat dan bisa dilanjutkan ke pemeriksaan fisik. Yang ketiga ada jalur merah, yaitu risiko tinggi.
dokumen barang diperiksa secara menyeluruh. Yang keempat, jalur prioritas. Jalur prioritas diberikan perusahaan yang sangat patuh. Prosesnya paling cepat dan hampir tanpa pemeriksaan fisik. Peran teknologi dalam pemeriksaan. Sekarang pemeriksaan juga dibantu teknologi modern. Bea Cukai menggunakan X-ray, scanner, dan alat deteksi lainnya untuk melihat isi kontainer tanpa harus membukanya. Semua data juga diproses lewat sistem komputer untuk mendeteksi risiko sejak awal, sehingga pemeriksaan jadi lebih efisien, tepat sasaran, dan transparan. Penutup bagian pemeriksaan. Jadi, bisa disimpulkan, pemeriksaan bukan untuk mempersulit, tapi untuk menjaga keamanan, melindungi negara, dan memastikan perdagangan berjalan dengan adil. Kalau dari pemeriksaan ditemukan pelanggaran serius, barulah proses naik ke tahap penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya, pelaku tindak pidana kepabeanan dan cukai. Pelaku tindak pidana kepabeanan dan cukai adalah siapa saja yang melanggar aturan impor, ekspor, dan cukai. Bisa orang perorangan seperti importir, penumpang, kurir, dan pegawai perusahaan. Bisa juga perusahaan, misalnya importir, jasa logistik, atau pabrik yang tidak membayar cukai. Selain itu, ada juga pihak lain yang ikut terlibat, seperti broker, agen pengangkut, bahkan oknum pejabat. Contoh pelanggarannya antara lain penyeludupan, dokumen palsu, dan barang kena cukai ilegal. Intinya, siapapun yang terlibat tetap bertanggung jawab di depan hukum. Selanjutnya ada sanksi hukum. Kalau terjadi pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, pasti ada sanksinya, tapi tidak langsung dipenjarakan. Untuk pelanggaran ringan, biasanya dikenakan sanksi administratif, bentuknya bisa berupa denda, bayar kekurangan pajak atau cukai, izin usaha dibekukan atau dicabut, dan barang ditahan. Kalau pelanggarannya berat atau disengaja, kasus bisa lanjut ke pengadilan. Sanksinya bisa penjara, denda besar, dan barang bukti disita. Kalau yang melanggar perusahaan, usahanya bisa dihentikan. Berat ringannya sanksi tergantung besar kerugian negara dan peran pelaku. Intinya, sanksi ini dibuat supaya pelaku jera dan aturan tetap dipatuhi. Nah, selanjutnya ada penyidikan dan penyelidikan. Kalau dari proses pengawasan dan pemeriksaan ditemukan hal-hal yang mencurigakan, prosesnya tidak langsung masuk ke pengadilan. Ada 2 tahap penting yang harus dilalui, yaitu penyidikan dan penyelidikan. Yang pertama, penyelidikan. Penyelidikan adalah tahap awal untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa benar-benar termasuk tindak pidana atau tidak. Di tahap ini, petugas bea cukai mulai mengumpulkan informasi dan bukti awal. Sumbernya bisa dari laporan masyarakat, data sistem bea cukai, informasi intelijen, atau tempat langsung di lapangan. Berikut saya sebutkan beberapa kegiatan penyelidikan, antara lain: yang pertama, mengamati kegiatan bongkar muat barang. Yang kedua, memeriksa alur distribusi barang. Yang ketiga, membandingkan dokumen dengan data lain. Yang keempat, meminta keterangan awal dari pihak terkait. Nah, pada tahap penyelidikan ini belum ada status tersangka. Tujuannya hanya satu, yaitu memastikan apakah ada dugaan tindak pidana atau tidak. Kalau hasilnya belum cukup bukti, maka proses bisa dihentikan. Tapi kalau ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran serius, kasus tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Selanjutnya ada penyidikan. Penyidikan adalah tahap lanjutan yang lebih formal dan mendalam. Disinilah kasus mulai ditangani secara serius untuk membuktikan tindakan pidana dan menetapkan tersangka. Pada tahap ini, penyidik bea cukai memiliki kewenangan hukum yang cukup luas. Penyidik dapat memanggil dan memeriksa saksi, memeriksa tersangka secara resmi, melakukan penggeledahan di tempat tertentu, menyita barang bukti seperti barang ilegal, dokumen, dan alat angkut. Selain itu, penyidik juga bisa meminta keterangan ahli, misalnya ahli kepabeanan, ahli laboratorium, atau ahli keuangan untuk memperkuat bukti. Nah, semua hasil pemeriksa kemudian disusun dalam berkas perkara. Dan jika berkas sudah lengkap, berkas tersebut diserahkan ke jaksa penuntut umum. Dan
Kalau jaksa menyatakan berkas sudah lengkap, maka kasus siap disidangkan di pengadilan. Jadi, singkatnya, untuk penyelidikan itu berfokus pada mencari petunjuk awal, dan untuk penyidikan itu berfokus untuk membuktikan dan menindak pelanggaran. Dua tahap ini penting supaya penegakan hukum berjalan dengan adil, tertib, dan tidak asal menindak. Nah, kesimpulannya, pengawasan, pemeriksaan, serta penyelidikan dan penyidikan adalah satu sistem yang saling berkaitan dalam tugas bea cukai. Nah, untuk pengawasan itu mengontrol lalu lintas barang, dan untuk pemeriksaan untuk memastikan data sesuai dengan kondisi barang, dan penyelidikan serta penyidikan dilakukan jika ditemukan pelanggaran yang serius. Dengan manajemen risiko dan teknologi, bea cukai bisa fokus pada barang berisiko tinggi tanpa menghambat perdagangan yang patuh. Nah, untuk sanksi hukumnya diberikan sebagai bentuk penegakan aturan agar pelanggaran tidak terulang. Itulah gambaran singkat peran bea cukai dalam pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai. Nah, setelah ini kami akan memberikan studi kasus sederhana tentang bagaimana petugas bea cukai meningkatkan pengawasan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Mungkin sebagian dari kita pernah melihat atau mengalami langsung pemeriksaan yang ada di bandara. Dan bertanya-tanya, kenapa sih barang bawaan harus dicek terlebih dahulu? Nah, lewat studi kasus ini kita akan melihat bahwa pengawasan bea cukai bukan dilakukan untuk mempersulit penumpang, tetapi untuk memastikan barang yang masuk ke dalam negeri aman sesuai aturan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Bali sampai saat ini masih menjadi tempat wisata favorit masyarakat dunia. Setiap hari, ribuan wisatawan mancanegara berdatangan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Untuk menjaga masuknya barang terlarang dan pembatasan melalui Bali, petugas bea cukai meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan barang bawaan setiap penumpang. Petugas bea cukai memeriksa 2 orang penumpang yang baru saja tiba dari Hong Kong. Petugas mencurigai adanya bawaan terlarang dibawa oleh mereka. Jadi kedua penumpang tadi itu berasal dari penerbangan Hong Kong ya, dan sebelum Hong Kong mereka dari Abu Dhabi. Mereka sesuai dari keterangan yang bersangkutan tadi, pekerjaannya adalah sebagai pelaut di Abu Dhabi. Ini apa? Bawa berapa? Bawa berapa? Oh, itu cuma satu, kalau ini detik. 1, 2, 3. Ini lain ini saya Iya. Taruh sini dulu Pak ya. Saat petugas memeriksa barang bawaan milik keduanya, salah satu dari mereka nampak keberatan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas. Ini sebenarnya mau nyari apa sih Pak? Ini sudah dideteksi kan? Kita menjalankan tugas Pak. Ya, mestinya tahu menjalankan tugas. Iya. Kita mencari barang-barang berbahaya, barang-barang terlarang. Ya, tahu. Tapi kan sudah ini kan? Sudah apa? Sudah dicek semuanya dari sana kan? Dari mana? Setiap orang yang datang dari luar negeri ke Indonesia itu berhak kita cek dengan prosedur dan orang dalam negeri kenapa diperiksa? kita tidak mempersulit Pak. Ini sudah lapor kita juga begini. Kita sudah ini. Ya bukan saya nggak mau ini. Iya. Kita sudah sering-sering berbahaya kan. Kita juga tahu mana barang yang berbahaya kan. Tapi sebelum saya cek, kami tidak akan tahu Pak. Mungkin karena mereka efek capek juga dari perjalanan jauh dari luar negeri, begitu sampai di negaranya sendiri, mereka agak kurang respect petugas. Jadi mereka seperti bernada tinggi, seperti agak kurang terima kepada petugas. Tanya ini kenapa saya diperiksa, kenapa penumpang lain tidak diperiksa. Jadi kita hadapi ya dengan sabar, dengan kita menunjukkan bahwa kita cuma menjalankan tugas, kita melindungi negara kita sendiri dari barang-barang berbahaya dari luar negeri.
Jadi kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Kita ke ruang body check. Nanti saya jelasin di dalam. Udah, bawain ya. Pada pemeriksaan ini, gerak-gerik penumpang dan cara mereka berbicara kepada petugas membuat petugas curiga. Dirinya seperti menyembunyikan sesuatu dari petugas. Selanjutnya, petugas melakukan cek tubuh untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang hendak diselundupkan masuk ke tanah air. Ini bawa 3 punya siapa saja? Ini punya Bapak satu? Punya saya satu. Yang mana? Ini yang Yang ini? Bapak tahu aturannya untuk pembawaan ini? saya sudah tahu sebelumnya. Tapi kan Tadi ngisi ini juga kan? ya, Ini. Maksimal 1 orang cuma boleh bawa 1 liter. Jadi Bapak 2 orang cuma boleh bawa 2 liter. Atas kelebihannya itu harus dimusnahkan, harus dituang sendiri. dari studi kasus yang kita lihat tadi, bisa disimpulkan bahwa pemeriksaan barang bawaan penumpang merupakan bagian penting dari tugas Bea Cukai dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pengawasan yang dilakukan secara lebih teliti bertujuan untuk mencegah masuknya barang ilegal, penyelundupan, serta memastikan setiap penumpang mematuhi aturan kebebasan. Jadi, selama ini kita mengikuti ketentuan yang ada dan bersikap kooperatif. Proses pemeriksaan akan berjalan lancar dan tidak perlu dikhawatirkan. Semoga contoh studi kasus ini bisa membantu kita memahami peran Bea Cukai dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian pembahasan dari kami. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam memahami peran Bea Cukai dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.